Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 2 dari proses bisnis teknologi informasi. Kita akan membahas tentang ruang lingkup dari PBTI. Nah, ruang lingkup itu sendiri nanti ada yang membahas tentang integrasi proses bisnis, kemudian standar dari proses bisnis tersebut, kemudian bagaimana menganalisa dan juga riset dari bisnis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integrasi proses bisnis. Apa itu integrasi proses bisnis? Ini bisa didefinisikan sebagai sebuah cara atau metodologi untuk melakukan efisiensi perusahaan melalui penerjemahan visi ke dalam bentuk strategi dan aksinya. Lalu kemudian diwujudkan dalam proses bisnis perusahaan yang saling terintegrasi. Atau dengan kata lain, integrasi proses bisnis adalah penggabungan beberapa proses bisnis menjadi satu atau terhubung ya, terintegrasi ataupun terhubung. Oke. Latar belakang dari analisa proses bisnis berbasis teknologi informasi ini adalah yang pertama adanya dibutuhkannya efisiensi ya. Beberapa proses bisnis digabungkan menjadi satu proses yang saling terintegrasi. Pastinya dengan adanya efisiensi akan mengurangi biaya dan juga mempercepat proses serta meningkatkan produktivitas dari kinerja karyawan ya. Kemudian yang berikutnya adalah persaingan. Karena adanya persaingan bisnis misalkan bisnis lain perusahaan lain mereka melakukan inovasi, maka kita juga harus melakukan integrasi dari proses bisnis yang ada di perusahaan kita. Dan yang berikutnya adalah perkembangan teknologi. Karena teknologi semakin berkembang, maka kita harus mengikuti teknologi yang ada ya. Dengan menggunakan teknologi diharapkan ini bisa lebih memudahkan proses bisnis yang berjalan di perusahaan tersebut. Nah, contoh integrasi proses bisnis di sini misalnya, dulu kalau kita mau setor tunai atau mau nabung ya, ataupun mau tarik tunai, kita harus antri di teller bank. Kadang harus puluhan nomornya ya, dan lama. Tapi sekarang kita sudah dimudahkan dengan adanya teknologi, sudah terintegrasi dengan yang namanya ATM store tunai atau tarik tunai. Ada lagi misalnya dulu kalau kita ibu-ibu misalnya mau belanja sayuran, mau nggak mau harus ke pasar atau supermarket. Tapi kalau untuk sekarang, ibu-ibu yang di rumah saja tetap bisa berbelanja dengan memesan melalui aplikasi online ya, yang menjual sayuran dan juga bahan-bahan dapur lainnya. Itu beberapa contoh integrasi proses bisnis. Ada juga mengenai misalnya pendaftaran online ya. Dulu kalau mau daftar mahasiswa BSI harus mengisi form, datang ke kampus mengisi form secara offline ya, kertas. Kalau sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Kemudian KRS-nya juga sudah bisa di-download secara online. E-commerce ataupun e-government, kita bisa bikin pengurusan tentang kependudukan bisa juga melalui e-government ya, ataupun yang berhubungan dengan pemerintah lainnya. Oke, itu tadi contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan dari integrasi proses bisnis. Tahapannya pasti dimulai dengan perencanaan, baru kemudian merancang, dan yang berikutnya mengimplementasi atau menerapkan dari proses bisnis tersebut. Di tahapan perencanaan gunanya adalah menentukan arah dari perusahaan. Kemudian merancang ini menerjemahkan strategi yang dibentuk ke dalam proses bisnis perusahaan. Jadi bagaimana kita mau menerapkan strategi sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Setelah strategi dibuat, baru kemudian menjalankan strategi tersebut sesuai dengan yang sudah direncanakan. Bagannya kurang lebih seperti ini tahapannya. Di dalam proses perencanaan itu ada outputnya berupa assessment ya, kemudian juga berupa model bisnisnya nanti akan seperti apa dalam proses integrasinya, dan juga persiapan proyeknya nanti bentuknya seperti apa. Nah, kemudian di tahap perancangan ini sudah ada memetakan dan menganalisa perbaikan dari usaha yang sebelumnya, kemudian mencari solusinya secara global, lalu
mendetailkan solusi yang sudah dibuat. Output yang diharapkan dari perencanaan adalah proses bisnisnya mau seperti apa, kemudian kinerja perusahaannya juga seperti apa, dan kemudian nanti perbaikannya atau integrasinya bentuknya bagaimana, dan didetailkan solusi dari perbaikan tersebut. Nah, setelah ini diselesaikan perencanaan, baru kemudian dia masuk ke tahap penerapan. Di penerapan berarti sudah melakukan implementasi sistem baru. Nah, setelah implementasi pasti ada yang namanya pemantauan, apakah sistemnya berjalan sesuai dengan rencana atau tidak gitu ya. Dilakukan pemantauan, kemudian dilakukan evaluasi atau review. Kemudian juga ada sertifikasi ISO 9001. Ini sertifikasi untuk jaminan mutu. Nah, lebih rincinya di tahap perencanaan itu ada pembuatan bisnis model, penentuan objektif proyek, dan kebutuhan proyek. Di tahap perancangan ini ada pemetaan proses bisnis, ada melakukan benchmarking, atau benchmarking di sini Ibu tambahkan pengertiannya adalah menetapkan tolak ukur atau standar ya, sebagai pembanding antara misalkan pencapaian yang sebelumnya dengan pencapaian yang akan dituju berikutnya ya. Jadi ada patokannya. Kemudian membuat struktur biayanya, ada perencanaan mutu yang mau didapat seperti apa, dan juga membuat company scorecard. Scorecard ini biasanya untuk menilai kinerja dari masing-masing divisi ya, bisa dari divisi keuangan misalnya, atau mungkin produksi dari divisi marketing dan sebagainya. Di tahap penerapan ini manajemen perubahan, ada pembentukan tim improvement untuk merancang atau membuat perbaikan ya, implementasi dan pelaksanaan audit internal. Ini harus berdasarkan dengan sertifikasi ISO 9001. Ini adalah sertifikasi yang disebut juga sebagai sertifikasi sistem manajemen kualitas. Ya, itu adalah tahapan dari metodologi integrasi proses bisnis. Jadi ada 3 tahapan, dari mulai perencanaan, perancangan, sampai dengan tahap penerapan. Kemudian berikutnya kita akan membahas motivasi berusaha. Ada banyak sekali motivasinya ya. Ini kurang lebih yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang motivasi. Bu, gimana mau usaha Bu? Satu keluarga saya pun tidak ada yang berbisnis, semuanya PNS misalnya, atau semuanya pegawai swasta. Tidak ada satupun yang berbisnis Bu, semuanya mengandalkan gaji. Kemudian tidak ada teman yang bisa misalkan diajak untuk bicara bisnis. Circle-nya cuma dia aja yang datang ke kampus pulang, gitu, tidak pernah membicarakan hal-hal lain yang misalkan untuk pengembangan diri. Kemudian tidak pernah berkeinginan membaca tentang persoalan bisnis ya, nggak pernah mau kepo tentang misalkan bisnis itu apa, dan tidak tahu bahwa bisnis itu mengasihkan pada akhirnya ya, meskipun di dalam bisnis juga nanti ada banyak tantangan. Yang pertama, modal. Banyak yang berpikir bahwa saya nggak punya modal, gimana mau bisnis gitu ya, bahwa kemudian nggak punya keahlian, bagaimana saya mau memulai bisnis gitu ya. Atau kalau nggak punya keahlian, bagaimana saya mau membuka jasa. Kemudian tidak menyadari bahwa lingkungan sekitar kita punya modal yang bisa diberdayakan misalnya. Oke, yang perlu dipahami bahwa kalau ada iklan, Ibu kurang setuju kalau misalkan ada iklan yang mengatakan bahwa ayo ikutan bisnis tanpa modal ini, misalkan daftar bisnis tanpa modal gitu ya. Itu boleh dibilang itu omong kosong gitu ya. Yang benar, bisnis itu selalu butuh modal, tapi modal tidak selalu berbentuk uang. Contohnya apa Bu, bisnis yang tidak perlu berbentuk uang? Misalnya bisnis berupa affiliate. Nah, sekarang lagi lagi ini ya, lagi booming affiliate, misalkan affiliate Shopee, affiliate TikTok dan sebagainya gitu. Tapi tetap ada modalnya, harus beli produknya dulu misalnya. Tapi kalau misalnya seperti itu kan tidak seberapa modal yang harus dikeluarkan. Atau bisnis misalnya kamu punya keahlian menggambar, lalu kamu menawarkan jasa untuk membuat karikatur seseorang gitu ya. Itu kan tidak ada modalnya gitu. Ataupun kalau modal paling membeli kertasnya.
Atau kalau masih nggak mau, kayak tadi misalnya bisnis karikatur Bu, kan karikatur tetap harus beli kertas Bu gitu ya. Kalau misalkan kamu sama sekali nggak punya uang untuk beli kertasnya, kamu bisa melakukan sistem down payment atau DP. Jadi kalau mau digambarin, seseorang itu harus DP misalkan untuk beli kertas sekitar, misalkan harga karikatur satunya misalnya 20.000, berarti orang itu harus setor misalnya untuk DP-nya 5.000 dulu ya gitu, nanti 15.000-nya disetor setelah selesai. Itu kan bisnis-bisnis yang boleh dibilang tidak perlu modal uang gitu ya. Tapi bisnis itu selalu butuh modal. Yang pertama misalnya modal ketekunan, modal niat. Itu terutama yang ada di dalam bisnis. Jadi kalau dibilang bisnis tanpa modal apakah ada? Tidak ada gitu ya. Tapi kalau bisnis tanpa modal uang ada, banyak, dan banyak yang terbukti berhasil. Atau misalkan sekarang ada sistem dropship gitu ya. Kamu mendaftar jadi marketer apa, gratis daftarnya, kemudian kamu bisa memasarkan produk mereka, dan dari situ kamu dapat komisi tanpa modal sama sekali. Misalnya pengiriman dan sebagainya dilakukan oleh yang punya usaha, dan kalian hanya tugasnya memasarkan kemudian mendapatkan komisi misalnya. Itu termasuk bisnis yang tanpa modal uang. Kemudian yang berikutnya perilaku. Kadang kita nggak sadar bahwa perilaku atas dorongan jumlahnya tidak terbatas ya. Jadi perilaku manusia itu masing-masing unik. Kadang kita tidak tahu bahwa orang sulit membedakan kebutuhannya dan keinginannya. Jadi orang kadang sebenarnya nggak butuh, tapi karena kepengen ya beli aja, akhirnya nggak dipakai. Itu disebut dengan impulsive buying ya. Impulsive buying adalah kondisi ketika kita membeli sesuatu karena kepengen aja gitu, tapi sebenarnya kita tidak butuh, akhirnya barang yang kita beli tidak terpakai atau tidak digunakan. Kemudian tidak menyadari bahwa perilaku yang berbeda-beda itu merupakan sebuah peluang. Contoh, ini dunia ibu-ibu ya, ibu-ibu nyontohin lagi, misalkan banyak ibu-ibu yang ternyata malas menyiangi sayuran gitu, atau nggak tahu komposisinya, misalnya mau bikin sayur asem itu harusnya bahannya apa saja sih gitu ya. Kemudian ada yang punya ide bisnis untuk bikin paket sayur. Jadi mereka siapkan bahan-bahannya, kemudian dikemas dalam bahan itu beserta bumbu-bumbunya, kemudian dijual. Dan ternyata banyak sekali peminatnya. Mungkin kalau orang-orang yang doyan masak atau biasa masak merasa ngapain gitu ya beli paketan seperti itu, jatuhnya lebih mahal gitu. Mendingan kita beli sendiri di pasar lalu kita racik sendiri gitu. Tapi ada orang-orang yang punya perilaku mungkin daripada beli ke pasar butuh waktu, kemudian nyianginnya butuh waktu gitu ya. Belum tentu misalnya bahan yang satu nggak ada, bahan yang ini nggak ada, ribet gitu misalnya. Mendingan beli paket sayur meskipun harganya jauh lebih tinggi kalau dibandingkan. Itu adalah contoh-contoh perilaku yang kadang kita tidak sesuai dengan kita gitu ya. Maksudnya, oh kalau aku nggak gitu. Tapi ternyata orang lain bisa seperti itu. Jadi patokannya tidak boleh dengan diri sendiri. Inilah pentingnya kita mengenal banyak orang, mengenal banyak perilaku orang. Karena dari mengenal perilaku orang kita bisa tahu, oh peluang bisnis apa sih yang mungkin bisa diambil dari perilaku orang-orang tersebut. Oke. Yang berikutnya tentang pasar. Oke. Mungkin yang K-popper tahu ya ini ya. Tentang pasar misalnya tidak paham bahwa pasar bisa diciptakan dan juga bisa berkembang tanpa batas. Tidak menyadari bahwa transaksi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan juga oleh siapa saja. Tidak menyangka bahwa pasar itu segmentasinya bisa banyak faktor. Ibu kasih contoh di sini misalnya K-pop ya. Kalau zaman dulu penikmat musik itu hanya membeli misalnya CD saja atau DVD playernya gitu ya. Untuk memutar musik dari grup yang misalkan disukainya gitu ya, atau lagu yang dia sukai. Kalau mau dapat fotonya atau apanya biasanya zaman dulu itu zamannya ibu ya gitu, SMA itu harus beli majalahnya. Dibeli majalah, nanti di majalah lagi mengupas idola tersebut, lalu di situ nanti ada bonus pin up ataupun poster. Zaman dulu seperti itu. Tapi ternyata pangsa pasar yang sekarang sudah sangat berkembang. Ketika ada K-pop idol, ya ibu
nyebutnya K-pop idol ya, karena ini yang paling banyak fenomenanya. Ternyata mereka nggak cuma jualan lagunya, CD-nya gitu ya, albumnya, tapi ternyata mereka jualan merchandise. Bahkan merchandise ini jauh lebih banyak diminati dibanding lagunya. Kalau zaman dulu nggak ada tuh, misalnya grup band ada like sticknya. Kalau sekarang udah lazim grup band ada like stick. Ya, bahkan orang Indonesia atau penyanyi Indonesia sudah mulai ikut-ikutan bikin like stick. Kemudian photocard gitu ya, photocard juga dibikin sedemikian rupa. Udah ada photocardnya, ternyata bisnis berkembang. Oh, kalau punya photocard berarti butuh juga album photocardnya. Maka orang punya ide, oh bikin dong album photocardnya. Selain photocard mungkin nanti bikin gantungan kunci, bikin payung, bikin topi dan sebagainya yang berhubungan dengan idola tersebut. Ternyata pasarnya sangat berkembang ya. Tidak melulu tentang lagu jadinya. Itu kurang lebih tentang pasar. Yang berikutnya tentang produk dan jasa. Banyak yang tidak menyadari bahwa produk dan jasa punya keunikan masing-masing. Tidak memahami bahwa produk dan jasa bisa saling mengisi. Tidak ada kurangnya atau tidak ada atau kurangnya diversifikasi produk atau jasa dalam bentuk baru dan menarik. Contoh, dulu Alfamart dan Indomart, ibu sebut saja, itu boleh dibilang sangat berjaya. Mereka dekat dengan pemukiman. Orang kalau butuh apa-apa nggak perlu lagi ke supermarket, cukup beli ke minimarket. Karena apa? Karena dekat dengan pemukiman. Tapi kemudian teknologi baru muncul, perkembangan pasar muncul, mulai muncul e-commerce ya, Blibli dan sebagainya. Mereka juga menawarkan barang-barang yang ternyata dijual di minimarket dengan harga yang bersaing gitu ya. Orang-orang yang tadinya masih jalan-jalan lah ke Indomart atau ke Alfamart gitu ya, mulai merasa males, nyari aja di online. Kenapa? Kalau di online bisa dibandingin harganya. Kemudian ada free ongkir juga, kita tinggal duduk diem barangnya datang gitu ya. Kalau ke minimarket, beli di minimarketnya sekian ratus ribu tapi jajan di depan minimarketnya lebih beda lagi gitu misalnya. Nah, kalau dari situ maka minimarket pun berinovasi. Oh, ternyata mereka juga suka loh kalau diantrin. Konsumen itu udah nggak zamannya lagi konsumen datang ke minimarket, tapi mereka juga butuh kita datangi. Maka mereka munculkan aplikasi-aplikasi baru di mana konsumen bisa pesan online lalu diantar dan gratis ongkir misalnya. Itu contoh tentang produk dan jasa itu saling mengisi. Kemudian yang berikutnya tentang ide. Apakah idenya itu harus baru ya ataukah harus benar-benar murni? Tidak, ide itu bisa dari ide bisnis yang sudah ada lalu kalian ATM, amati tiru modifikasi. Contoh, dari zaman dulu yang selalu merajai pasar di teh kemasan itu kita sudah tahu misalkan teh botol. Tapi ternyata ketika kemunculan teh pucuk ini cukup diperhitungkan gitu ya. Teh pucuk kan sama-sama teh kemasan, tapi ternyata teh pucuk ini berpotensi untuk membalap teh botol sosro ya. Padahal teh pucuk ini belum puluhan tahun, baru sekitar 2000 berapa tuh 2016-an ya dia muncul, tapi perkembangannya sudah begitu pesat. Ini membuktikan bahwa ide bisnis itu tidak harus murni. Bisa saja kita amati, tiru dan modifikasi dari bisnis-bisnis yang sudah berjalan dan sukses gitu ya. Lalu kita buat inovasinya. Ya, seperti apa? Ya, itu nanti kita tentukan dari produk yang mau kita amati, tiru dan modifikasi. Kemudian berikutnya tentang layanan. Tidak tahu bahwa menjual produk jasa itu mutlak harus ada layanan. Tidak menyadari bahwa melayani identik dengan mengalah atau menaklukkan diri sendiri. Tidak memahami bahwa orang yang senang dilayani adalah tipe pembeli loyal. Ya, biasanya manusia itu sebenarnya punya kecenderungan suka untuk dilayani dan suka untuk mendapatkan pelayanan yang baik gitu ya. Bu, tapi sekarang kan ada muncul tuh misalnya restoran yang marah-marah, Karen Dinners ya. Karen Dinners kalau nggak salah ya. Kenapa Bu malah orang pada hype ke situ? Ya itu karena hype aja gitu ya. Karena orang merasa, oh aku pengen ikutan sesuatu yang viral, pengen nyobain sensasinya dan sebagainya. Tapi aslinya mana ada sih orang yang suka misalnya lagi makan dimarah-marahin gitu ya.
pasti tidak suka, atau lagi pesen kita beli dengan sesuatu lalu kita suruh ngapa-ngapain sendiri terus tidak dilayani dengan oke. Tadi kita sedang cerita Karen Skinner ya. Jadi uh, pada fitrahnya manusia itu nggak suka gitu kalau misalkan lagi makan dihomel-homelin, atau lagi pesen sesuatu dengan cara yang baik itu misalkan terus kemudian mendapatkan perlakuan yang buruk. Orang mendapatkan perlakuan yang buruk, pada fitrahnya dia pasti akan berontak, nggak suka gitu ya. Tidak ada orang yang suka mendapatkan pelayanan yang buruk kalau dia masih normal gitu. Tapi kenapa orang masih ramai ke sana itu karena ya orang sekarang latah ya, latah, ada budaya barat diikuti gitu ya, padahal belum tentu budaya itu sesuai dengan apa namanya, dengan tradisi kita atau dengan kondisi kita di sini gitu ya. Kemudian apa namanya, eh, hanya untuk demi konten viral dan sebagainya, maka orang berbondong-bondong ke sana. Tapi apakah mereka akan mengulangi? Misalkan biasanya kemungkinan kecilnya tidak gitu. Oh, cukup sekali aja, yang penting saya udah pernah ke sana dan udah bikin konten, selesai. Itu contoh tentang layanan. Yang kedua tentang publikasi. Kalau kita sudah punya usaha, ya, udah punya bisnis, maka yang paling penting juga adalah harus ada publikasi gitu. Kita harus kasih tahu ke orang-orang bahwa kita punya usaha gitu ya. Jangan saya punya usaha nih, ya udah diem aja saya jualan tapi saya nggak mau promo gitu ya. Malu soalnya Bu gitu. Jadi jadi orang-orang nggak usah dikasih tahu bahwa saya jualan. Ya itu maka jualan kamu tidak akan berkembang gitu. Salah satu fungsinya atau salah satu pentingnya adalah publikasi adalah meluaskan pangsa pasar. Ya. Jadi harus tetap ada yang namanya publikasi. Nah, publikasi bentuknya apa? Bisa melalui online ya, bisa melalui status gitu, kemudian bisa juga melalui media cetak, bikin brosur dan sebagainya, atau bisa juga melalui presentasi dari mulut ke mulut dan sebagainya, endorse misalnya. Itu termasuk bagian dari publikasi. Dan biasanya perusahaan-perusahaan besar justru apa namanya, menganggarkan biaya yang sangat besar di bagian publikasi ini gitu ya. Karena apa? Karena publikasi sangat penting untuk kelangsungan bisnis tersebut. Yang berikutnya tentang harga, kadang kita tidak mengetahui psikologi konsumen mengenai harga, atau tidak menyadari bahwa harga juga identik dengan mutu produk atau jasa, tapi juga tidak ada hubungannya dengan apapun saat kritis. Lalu kita tidak berani menetapkan harga. Nah, maksudnya apa? Misalnya, ketika kita memajang harga, maka usahakan kata-kata diskonnya atau bentuk diskonnya itu lebih besar misalkan. Itu termasuk psikologi dari konsumen. Atau misalkan harga harusnya 1 juta, maka kita diskon aja 1.000 gitu, jadi atau satu perak jadi 999.999 atau 955 itu banyak yang menerapkan di mall ya biasanya ya. Kenapa? Karena orang akan merasa, oh 1 juta mahal banget ya. Tapi kalau 955 itu ternyata, oh itu murah kok, nggak nyampe 1 juta gitu ya. Padahal bedanya kan cuma sedikit gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita tahu produk kita bagus, maka jangan takut untuk menetapkan harga yang tinggi gitu ya. Kalau misalkan jualan makanan tapi kualitas bahan yang dipakai itu bagus, maka jangan sampai kita rugi. Nggak apa-apa terapin harga yang tinggi karena kita tahu kualitas dari bahan yang kita pakai itu kualitas premium misalnya. Meskipun nanti ada orang yang komentar misalnya, oh harganya murah, mahal banget sih gitu ya. Nggak apa-apa, berarti itu bukan pangsa pasar kalian. Oke. Kemudian tentang hutang, biasanya usaha identik juga dengan hutang ya. Kalau untuk hutang ini harus hati-hati juga, maksudnya kalau bisa tidak berhutang maka jangan hutang gitu ya. Kalaupun mau berhutang cari yang misalnya tidak merugikan kalian ya. Pokoknya harus benar-benar diperhitungkan gitu. Jangan kemudian berani ngambil hutang yang besar ternyata kita belum punya progres apa-apa di bisnis kita gitu. Hutang juga harus punya perencanaan ya.
Kemudian pertemanan, apa hubungannya pertemanan dengan bisnis gitu ya? Jangan pernah berpikir, "Saya nggak punya temen Bu, gimana mau bisnis, nanti yang beli siapa?" Percayalah bahwa seringkali ketika kita berbisnis, yang beli atau kita jualan, yang beli justru bukan teman kita, tapi orang-orang baru kenalan kita. Nah, itulah makanya biasanya orang yang berbisnis itu akan semakin luas pertemanannya, ya. Yang teman-teman deket-deket kita malah biasanya ya beli sih, tapi paling sekali dua kali. Tapi justru orang-orang yang jauh, orang-orang yang baru kita kenal gitu ya, mereka yang biasanya menjadi konsumen loyal kita. Nah, ketika kita berlaku sebagai teman, teman kita ada yang berbisnis, maka kita harus memberikan respect atau hormatnya. Jangan minta diskon ya. Kalau perlu bayar sesuai harganya, bahkan boleh dikasih lebih, itu sebagai bentuk bahwa kamu mensupport dia, mensupport tenaganya, dan juga mensupport waktu yang dia habiskan untuk berbisnis ya. Jadi jangan baru temennya baru usaha diskon dong misalnya, itu kurang etis. Kemudian ada yang namanya persaingan bisnis. Pahami bahwa persaingan itu menyehatkan, karena tanpa ada persaingan kita biasanya lebih stagnan ya. Ya udah gini aja cukup gitu. Tapi ketika kita melihat persaing kita melakukan inovasi, maka kita akan termotivasi untuk melakukan inovasi juga di usaha kita. Kemudian berhubungan dengan kalian mahasiswa, apa sih Bu kenapa kita harus belajar bisnis? Bahwa sadari bahwa sebentar lagi kalian lulus gitu, sudah punya belum keahlian apa yang bisa dijual gitu. Lalu kira-kira mau mulai dari mana? Lalu kalau misalkan perlu berlatih, harus berlatih dengan siapa atau berguru dengan siapa? Uh, Kalau nggak tahu ya harusnya nanya, bukan diam saja. Ya, nanya dengan siapa? Nanya dengan orang yang memang kamu percayai misalnya. Ya, apa-apa. Misalnya, uh, Bu saya rencananya nggak bisnis, saya mau memulai usaha untuk mencari pekerjaan aja. Nggak apa-apa, misalnya mau cari kerjaan tapi juga tetap cari peluang bisnis. Karena biasanya satu keran itu kurang, tidak cukup gitu ya. Kita butuh dua keran. Dua keran itu maksudnya apa? Bekerja sambil melakukan usaha. Meskipun usaha itu kecil-kecilan, tapi itu akan sangat berbeda rasanya dan dari apa yang kita usahakan. Gitu. Kemudian motivasi dari berusaha itu adalah ketika mempunyai keahlian tertentu, maka kembangkan. eh, Cari relasi sebanyak mungkin dengan berteman ya. Kemudian melanjutkan usaha orang tua dan keluarga juga bisa kalau memang itu sesuai minat kalian. Jika tidak sesuai minat, maka sampaikan bahwa keinginan kalian apa gitu. eh, Jika mendapatkan kepercayaan untuk memegang usaha orang lain, maka kalian harus benar-benar menjaga kepercayaan tersebut. Jangan ibu kurang setuju kalau misalnya Bu saya mulai usaha karena iseng gitu, jangan. Nanti rezekinya dapatnya iseng doang gitu. Mulai usaha memang bismillah, saya memang mau niat usaha, bukan hanya sekedar iseng. Terpaksa, biasanya kalau udah terpaksa ya mau nggak mau akhirnya kreatif gitu ya. Ini begitu. Nah, sejarah singkat bangun usaha adalah bisa kapan saja, bisa di mana saja ya. Bisa dalam keadaan yang mudah ataupun yang susah ya. Dukungan dari keluarga berupa finance dan support. Kemudian biasanya di hari pertama usaha itu pasti penasaran nanti siapa yang beli, ada panik nanti kalau nggak kejual gimana gitu ya, atau mungkin sedih. Nggak apa-apa gitu, sadari bahwa oke, jangan terlalu berekspektasi banyak di hari pertama misalnya. Udah ada yang beli satu, alhamdulillah, berarti besok harus lebih baik lagi misalnya. Menangnya pengemodalan berarti bisa juga daya kasmaran yang seperti Ibu sampaikan, bisa usaha milik sendiri atau bisa berpartnership ya. Bisa berupa uang tunai, modal lain juga banyak tadi udah sebutkan. Pinjaman modal dari bank, kalau misalkan baru mulai sebaiknya jangan dulu ya. Berapa modal yang harus di apa namanya dikeluarkan itu harus dicatat. Nah, kemudian menentukan lokasi jika memang usahanya offline, harus sesuai dengan apa namanya target pasarnya. Nah, proses produksi juga harus diperhitungkan apakah butuh keahlian khusus
butuh nyewa orang atau tidak, atau cukup dibuat sendiri ya. Bahan bakunya juga dari mana gitu ya, yang bagus atau yang murah harganya. Kemudian ciri dari ya berarti ciri dari yang membedakan produk kita dengan produk lain itu kita harus punya ya. Kemudian dari tenaga kerja, apakah perlu merekrut, apa perlu dipegang sendiri gitu ya, apakah perlu sistem gajinya harian atau lembur dan sebagainya, itu perlu diperhitungkan juga. Nah, pelatihan, apakah butuh pelatihan untuk karyawan atau misalkan untuk diri sendiri, bagaimana meningkatkan produktivitasnya, itu juga harus dipikirkan. Nah, untuk kerjasama usaha nantinya setelah berjalan bisa mencari kerjasama, misalkan kalau kalian catering bisa nyari kira-kira perusahaan apa sih yang butuh catering, bisa coba ajukan proposal untuk bekerja sama di bagian catering ataupun yang lainnya. Nah, pemasaran juga harus direncanakan nih, apa sih mau bentuk pemasarannya dalam bentuk apa. Dari segi keuangan, maka manajemennya harus sangat rapi ya. Meskipun di awal mungkin akan terjadi bongkar pasang, oh tadinya melakukan manajemennya bentuk seperti ini, kemudian dirubah lagi, itu tidak masalah, tapi sangat penting di bidang keuangan adalah pencatatan. Ada uang masuk, uang keluar harus dicatat, sederhana apapun catatannya. Kemudian mencari target pasar, tentang pelanggan, siapa saja karyawannya. Melakukan inovasi pasti ya, kalau sudah berjalan usahanya selalu melakukan inovasi, jangan hanya bertahan di kondisi yang seperti itu. Oke, materi hari ini Bu cukupkan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.